Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman iman, ya jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada aktor ternama di era tahun 80-90 ya. Dan sampai sekarang beliau juga masih aktif di perfilman, yaitu Bang Hengky Ternando. Ada satu lagi produser dan juga kadang-kadang jadi sutradara di perfilman juga, namanya Bang Zairin Zen ya. Silahkan kita ikuti obrolan santai kita dengan beliau-beliau ini. Oke, kita pengen bincang-bincang santai nih dengan Bang Hengky nih. Jadi emang kalau di Kairo itu Bang, kita apa ya, kalau yang basic pesantren dia enak tuh, ijazahnya juga muadalah, ada persamaan dengan Azhar, langsung diterima. Kalau yang dari SMA dia biasanya kursus dulu, kursus selama bahasa 1 tahun ya, kursus bahasa, nanti dapat ijazah kursus itu baru bisa daftar ke Al-Azhar. Kalau dari Quran nggak bisa, Mas? Dari mana? Dari Quran Ya bisa, pesantren kayak pesantren besar kayak Al-Amin tuh, tempat si Doi tadi itu bisa langsung diterima. Gontor, Darun Najah, Darul Kolam, Gintung, itu bisa diterima. Kursusnya di Jakarta apa di sana Pak? Di sana ada lembaga kursus, ada ma'had. Oh, ada kursusnya? Ada, macam-macam banyak lembaga kursus punya Al-Azhar sendiri. Lebih cepat karena kan praktik langsung kan. Tapi sekarang dipersulit. Oh, Nah, ini adanya Haji Mahdi juga ini. Adanya di beliau nih. Ini encing saya juga. Masya Allah, wajahnya wajah. Gimana sehatnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dulu orang gaul ini Bang. Kelihatan. Iya. Gayanya gaya gaul ini Bang. Dan dia cerita tadi, saya ngefans banget sama Hengky Ternando. Oh, dari muda ya kan. Masya Allah. Untuk ngefansnya sekarang, kalau dulu. Wah, dulu mah kan kita nggak. Bisa diikutin, Mbak. memang di era Ustadz Hengky ini memang macam alhamdulillah almarhum diteroris, Sari Mukti. Jadi saya pikir kalau memang dulu orang sempat udah meninggal. sempat Hari banyak Mukti. kebodohan, memang jarang sekali guru agama, terus kita memang jarang sekali gitu mendapat ini. Kan dengan sini alhamdulillah bener Ustaz. Iya. Geliat keagamaan yang tinggi sekarang. Kayak malaikat nih. Bikin dari Bekasi. Jangan asal malaikat maut aja kayak Jumal tadi ngomongin malaikat maut ya. Orang saya juga dikasih tahu sama Haji Mahdi sama dia nih. Iya. Mano, lu kenal nggak dong? Kayaknya artis kata saya ini teman. Siapa ya, kan dari samping ke Bang, dari pojok tuh. Itu Hengky Ternando. Iya mirip kata saya gitu. Orang nggak lihat dari depan. Emang iya katanya. Aduh. Ini Ustaz Hengky memang agak turun ke bule-bulean atau apa? Enggak. Memang asli Bekasi ke Ustaz? jadi nenek saya orang Solo. Oh, Solo Orang balapan. Pakistan. Oh, gitu. Dari Pakistan. Ada turunan Pakistan berarti ya. Dari Pakistan. Sekolah dari ibu, buyut yang Pakistan. Oh, gitu ya. Gitu dari kakek. Aslinya Cianjur. Cianjur, jadi Ngomong ibu Sunda dong Bang. biasa pisan. Oh biasa. Cianjur, ibu Cianjur, bapak Solo. Sugan tas hilak gitu, tas lamil Jakarta. Itu Bahasa ibu. Iya. Entahnya nggak hilang, Man. Hah? Entahnya nggak hilang. Tapi ada semua saudara di Cianjur banyak masih. Masih, jadi banyak saudara-saudara Di daerah mana Cianjur ini? di Siti Jenab, Siti Zainab. Sebelah mana lagi? Makam Pahlawan. Oh di kota itu mah ya. Enggak juga sih. Kita mah nggak begitu Ke arah Sukabumi, ke arah Ke arah Sukabumi. Oh. Kabupaten yang kita pulangnya lewat Sukabumi. Iya Iya. lewat motong jalan ke Gunung Padang. Oh, Lewat iya, situ Gunung saya. Padang. Saya ke Gunung Padang itu. Sampai beli bedog saya. Oh gitu. Oh Di gitu. Gunung Padang. Penasaran. Tertarik juga dengan bedog. Gunung Padang itu katanya situs tertua di Proyeknya dunia. beliau nih, Gunung Padang. Pernah, Abang? Ya ini yang Petualangnya.
Bukan yang apa? Dulu itu Ekspor. ada penelitian resmi negara. Oh bapak. Enggak, saya kebetulan dekat berteman sama Deddy Miswar waktu Wagub aja. Waduh. Jadi itu dimasukin air kurang lebih 1000 liter lah. Ke dalam gedung apa bukit itu dari atas Nggak ada ujungnya. nyerolok aja. 1000 liter. 1000 liter masih sedikit pak. Gunungnya kan tinggi itu. Iya, terus ditembak. Itu yang sempat masalah tuh, penduduk pikir dihancurin. Bom ya. Penduduk nggak tahu petasan tuh untuk kepentingan Penelitian. itu kan echo kan. Suara-suara. Gaungnya. Kedalamannya jadi ketahuan. Resmi negara. Andi Arief Oh, dari masih SBY kan. SBY 2 kali ke sana. Tembak itu kan ada batu musik. Jadi batunya Kalau itu, dipukul tuh kalau berbunyi dipukul berbunyi seperti gamelan. gamelan. Nah, betul ada. Iya, di atas. Ada di puncaknya ya. Dalam bunyinya. Enggak, dia Batunya di atas. Kayak gamelan. Batu gitu. Batu alam. Dikumpulin begini ting tong tong ting. Kayak gamelan persis. Kalau itu betul ketemu, itu sejarah peradaban berubah. Betul. Karena itu dianggap paling tua lebih lama dari Piramid sejarah Mesir. peradaban. dari Mesir. Jadi keajaiban dunia pertama itu sebetulnya kalau itu betul. Tapi Cuma kan enak. berhenti ya penelitiannya. Ya udah kalau Dananya namanya di nggak ada. Indonesia ini kan kalau penelitian duitnya pasti nggak banyak. Nggak ada. Itu jatuh arkeolog ya. Iya. Iya. Kayak macam ini Bahtera Nabinu kan katanya Itu kayunya dari Jawa. 50 arkeolog, geolog. Nggak diambil sama UNICEF biasanya. Enggak, justru ini kan ITB, Unpad, gabung satu 50 orang. Itu cuma kan biasa kalau orang pinter ketemu orang pinter Iya. ribut. Jadi Pada nggak sepakat. Iya. Emang rencana bikin kita kuat, tapi bencana bikin kita ini. Apa Kita rencana bikin kita bersatu. berantem ya. Bencana bikin kita bersatu jadi. Luar biasa bahasa itu. Rencana Oh. selalu beda-beda. Beda-beda. Nggak beda di yayasan, sampai terus. Umur berapa? Saya alhamdulillah 49 masuk. Masih aktif main bola saya. Awas hati-hati jantung udah tua mah. Kayak Haji Ahmad Said. Haji Mas Said 49 meninggal. Di bawah. Kalau Bang Egi yang lain biang berapa Bang Egi? 3. Saya pribadi dari Bapak Satu satu biang, ibu. satu ibu Bapak ya, Kalau Bang 8. Jadi, Saya 2. Rijal ini. tapi dapat tanah. Dapat anak, baru main ngawinnya satu yang dari sana. Cucu tuh. Anak. Oh, anak. Cucu dari bawaan istri ada 3. Gitu. Ini banyak yang penasaran ini encing-encing saya ini bagaimana seorang Hengki Ternando bisa hijrah begitu kira-kira. Ya kan pertanyaan besar ini ya kan. Subhanallah gitu. Makanya bro, Luar biasa. saya waktu Ustadz lihat sebelum saya pas saya masuk auranya siapa? Kocak saya masuk kayak udah ada aura-aura malaikat. Wah ini kayak orang Mesir saya pikir ya. Mesir, belum. Ternyata orang Mesirnya cuma ini. Oh, Ustaz Aman. Ini gimana sih tadi yang tadi? Iya tuh, silakan ke Bang Hengki yang bercerita. Masya Allah, ini alhamdulillah, ini semua ini berkat doa teman-teman. Ya kan? Saya kan pemain film, nah, ini tukang bikin film nih. Ini produser. Nasri Cepi. Bukan, ini Zairin Zain. Oh Zaid. Pak Zairin Zain ini yang bikin Naga Bonar. Oh, Beliau sutradara, Bapak sutradara produser Sutradara ya? juga, produser juga. Oh, luar biasa. Main film juga sekarang. habis deh. Sinetron-sinetron tuh yang pencari Tuhan segala macam ini. PPT. Ya. PPT jadi Mizwar. Ya. Sampai sekarang dong Bapak itu masih Sampai produksi. masih. Tapi sekarang bukan PPT namanya ya? PPT Masih juga. PPT. Satu rumah bidadari, Ya, satu PPT, udah 14 tahun. Masya Allah. Ini produser sampai sekarang masih aktif. Sangat aktif ya, bukan ini. Ini Pak Hari ini dia pengusaha garment. Oh, Pak Hari. luar biasa Pak Hari. Alhamdulillah. Ini ahli ini apa? Sound system, IT. IT, di bidang ini ya, Di bidang insinyur teknologi. engineering sound. Iya, Sound. perusahaannya perusahaan IT, saya IT, bukan. ya. Saya depan foto Ustaz ya. Boleh. Wah, Jadi alhamdulillah kita ini dulu Jangan diupload di Facebook buat. sama-sama bergaul menggeluti dunia,
ya kan, mencari di dunia kan mau cari happy kan itu. Ya. Sama-sama bergelut di bidangnya masing-masing ya. Tapi alhamdulillah setelah diajak sama almarhum Gito Rolis, ketika beliau berubah, kita diajak nih baru menemukan yang selama ini kita cari, Jati diri. nah, ternyata kenikmatan itu ketika beragama. Jati diri Gitu. keberadaan Tuhan ya. Nah, jadi itu tadi yang Ustadz katakan tadi, Ustadz Damri bilang bahwa agama ini adalah perkara yang sangat besar, sangat penting. Selama ini kita tidak kenal agama hanya sebagai warisan aja dari keluarga dulu kan gitu. Iya. Kita lahir kebetulan orang Islam, ya kan. Terus menjalankan agama ya nggak ada beban. Ya maksudnya gini, nggak ada tanggung jawab ya. Beragama itu suka-suka kita dulu. Individu. Kapan mau gitu ya. sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak. Nggak ada beban apa gitu ya. Nah sekarang setelah kenal dengan usaha dakwah ini, alhamdulillah kita baru bisa merasakan nikmatnya beragama. Kuncinya setelah kita ada usaha, ya kan. Ulama suka tamsilin begitu kan. Kalau dulu kamu tuh warisan ibaratnya, kalau kamu dapat sepeda motor dari orang tua dibeliin, ya kita nggak akan ngerawat itu motor, ya kan, namanya dikasih. Nah, warisan. Kan gitu. Ya suka-suka kita. Ya. Tapi begitu kita nyelengi, nabung, Hasil ya kan, jerih payah kita 100, sendiri, ya kan, 1.000, 2.000, sampai kita bisa beli motor apa yang kita inginkan, tentu akan lain ceritanya gitu. Nah begitu juga agama seperti itu. Nah itu yang kita rasakan, Ustaz. Saya merasakan seperti itu, Pak Jerin juga begitu, Pak Hari, ya kan. Jadi alhamdulillah setiap bulan nih kami seperti ini itikaf, ya kan, di masjid-masjid itu kan. Untuk mempertahankan apa yang kita sudah dapat ini, kenikmatan yang selama ini kita cari dulu jor-joran, ya kan. Tapi Ibaratnya semu itu Pak ya. semua sampai paling atas kita tambah kosong lagi. Ini dulu beliau yang bikin kuis dangdut, ingat nggak kuis dangdut? Iya. Kuis dangdut. Ya, kuis dangdut ini juragannya. Di kuis Jajak Yang Oh, jajan iya, aja, iya. yang itu. Oh, iya. Apaan tuh? Apaan tuh? Matanya Nah, itu. kedip. Yang dia bikin. Kalau secara duniawi, kan harusnya dia orang paling happy dong. Semua yang diinginkan tercapai. Bikin satu program televisi sukses, Meledak. isinya bintang top semua, ya kan. Penyanyi dangdut yang top siapa yang nggak ada di situ? Semuanya ada. Bintang film semuanya. Duit tiap hari ngalir terus. Stasiun TV semua nyari. Nah, gitu. Semua ini jadi tuhannya artis dulu. Noh, Dia bilang A, nurut semua. Kan begitu juga Pak Hari ini Masih keturunan memimpin perusahaan besar. Timur Tengah. Ada turunan Arab ya Pak ya. ya, Ada. saya dari Gorontalo. Terus Gitu, Pak Hari juga begitu, ya kan. Berjibaku dengan dunia, dia kuasai. itu dulu Bang, ketika Bang Gito Rolis ngajak abang-abang bapak-bapak semua di sini, gimana tuh bahasanya? Pakai bahasa gaul kali. Lu ngapain lu begini di dunia mulu ini gitu. Gimana itu bahasa kira-kira bahasa itu? Enggak, sebetulnya Allah yarhamnya almarhum Gito ini kan risaunya luar biasa. Efek ininya ya. Jadi asbab risau dia sebetulnya. Oh, risau. Dia mungkin doa-doa dia buat kita juga kan, kita nggak tahu nih Allah kabul. Jadi istilahnya dia nggak apa ngajak yang gimana cuma istilahnya udahlah, dia bilang Bapak Rin, akang ini kurang apa zaman dulu, nggak ada kenikmatan, nggak ada kebahagiaan di luar agama. Nah, jadi istilah kita itu, kalau ente yang ngomong tentang kebaikan itu wajar, karena ente orang baik. Belum tentu. Enggak, maksudnya kan gitu. Iya, iya. Ente ustadz, ya kan, kiai, memang tembok putih itu kalau dicat putih nggak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau tembok hitam dititikin putih, Kelihatan. orang kaget semua. Nah kita nih bagian hitamnya, kebetulan cuma dikasih titik. Gitu lah. Bagian dikit dah. Dan Allah tampakkan yang membuat kita yakin bahwa agama ini memang satu-satunya jalan, terutama saat sakratul maut. Karena saya menyaksikan langsung almarhum Gito. Almarhum betul. Sakit ya beliau ya. Iya, saat sakratul maut justru
menjelang sakaratul maut tuh dia senyum terus. Kayak orang ketawa. Jadi happy aja gitu Kayak walaupun ngeliat dihadapkan sekeliling. dengan sakaratul maut ya. Dia lagi ngeliat sekeliling. Kita melihatnya terus kata Ustadz, ada Ustadz Abdullah Baraja, udah jangan diinin, dia lagi menikmati videonya. Jadi akhirat. Jadi saya di sini, ini almarhum sebelah Abdullah Baraja, itu subhanallah itu bisa Allah kasih bareng itu azan maghrib. Dengan hembusan nafas terakhir. Endingnya la ilaha illallah azan itu almarhum sama. Masya Masya Allah. Allah, barengin ya. Dibarengin sama almarhum. Masya Allah. Itu saya belum pernah lihat manusia begitu. Ya, jadi kalau Allah mau pilih, nggak ada yang bisa larang. Betul. Nah kita nih berenam nih dapat kayak kira-kira bagian seperti itu. Insya Allah. Insya Allah, Kita mudah-mudahan. nggak tahu akhir kan dalam konsep yang saya pahami, saya ini awam ya, bahwa pemenang itu ya kalau ente balapan bukan yang start duluan. Di Sentul itu ente boleh start motor duluan, tapi yang menang tuh yang finish duluan. Lap kita nggak tahu 32 lap nih, ya Schumacher jatuh, ya kan? Jangan-jangan yang nggak jago motor, Balap, yang malah cuma jatuh. lagi istilahnya kuda hitam dalam istilah balap, itu yang juara. Iya. Joker-jokernya. Hah? Yang lain tumbang. Ini yang santai, duduk yang dianggap nggak ada apa-apa lu. Karena kalau secara latar belakang, siapa nggak kenal almarhum ketika zaman jahiliyahnya? Ini kan Umar bin Khattabnya Indonesia istilahnya. Ya? Tapi mudah bagi Allah kan kasih hidayah dan rubah orang. Tapi berkat peran beliau itu berapa banyak Oh, kalangan luar biasa. apa Luar biasa. pekerja film, artis. Insya Allah apa Pepeng, almarhum. Iya. Pepeng, apa gitu. Rano kan. Hari Kapri. Jadi istilah saya itu ketika istrinya berterima kasih kepada saya karena kita ngurus kan untuk almarhum, saya bilang nggak perlu terima kasih. Justru kami yang berterima kasih Orang ini kepada almarhum. menyelamatkan akhirat saya. Ya? Luar biasa. Banyak ribuan orang yang Bandung menyelamatkan kapal dunia berbajunya saya. gitu Rolis. Tapi ini orang menyelamatkan akhirat saya. Dan lagi ya. Kalau menyelamatkan dunia kita banyak banget. Iya. Ini manusia super. Nah ini kemudian tipsnya bagaimana sih menjaga istiqomah dalam agama itu kan. Orang kan kadang fluktuasi, ya kan. Ya seperti halnya keimanan, kadang naik, kadang turun. Dulu mungkin ketika diajak sempat gamang, lalu kemudian kuat hati, kemudian beberapa saat kemudian bisa jadi kan turun lagi. Nah itu gimana cara memompa semangat kembali itu untuk istiqomah terus Pak? Ya kalau saya ini kan keluarnya tuh pertama kali kena tuh keluarnya main-main. Itikaf maksudnya. Itikaf itu Oh main-main. jadi iseng aja dulu lah gitu. Awalnya. Iya cuma nggak enak aja. Oh karena diajak. Nggak enak sama Kang Yito. Keluar juga cuma sehari. Ya sembarangan. Pokoknya saya nggak mau ikut tertib. Memenuhi syarat aja dulu deh. Ya kan disuruh begini saya nggak mau karena saya curiga kan. Takut Ini ada sanksi. aliran apa nih? Saya waktu itu istilahnya lagi pakai sepatu belly terus tiap hari. Kan gitu. Elis ya. Terus ketemu orang-orang model begini. Ya kan? Jenggot segini-segini. Ini Pakai teroris. udang lagi. Bener, saya bilang sama istrinya. Cingkrang Pakai lagi. udang lagi. Saya bilang sama istrinya. Istrinya nih kebetulan teman SD saya. Oh gitu. Kakak kelas 1 tahun. Saya Ini bilang, ya mediator nih. lu Sajen. lu nih ngumpulin kayak gini. Aduh. Ini urusannya akhirnya polisi datang. Dulu ya awalnya cuma kecurigaan. Pokoknya saya anggap rendah lah. Dan terus cerita bahwa Allah kuasa, lo gembel, segala macam. Saya gitu dulu bener. Ya, terang aja susah. Orang susah kan ngomongnya Allah mulu. Mati saya gitu. Itu saking kerasnya itu hati ya. Waduh. Sekian Dan lama. ajib ada satu orang pemilik tahu Snappy ya. Snappy itu printer. Tapi dia itu vice presidennya Citibank. Dia udah ikut usaha dakwah. Masya Allah. Tiba-tiba dia datang ke kantor saya nggak kenal loh. Jadi saya tambah takut. Saya tambah takut kayak lagi
interogasi. mapping lagi di incar. kok bisa datang ke kantor. Sedangkan itu di era-eranya mau lagi Waduh. lagi banget. 2004 saya. 2004 benar. 2004 23 Januari saya ingat banget. Balik lagi ke zaman sekarang. Jadi saya bilang sama Berbarang sekretaris WTC saya, banget itu tadi ya. Iya. Ya berbarang World Trade Center banget kan? enggak, Oh, iya. belum 2001 ya? Iya. Saya Karena bilang sama di sekretaris saya, semua. itu kalau itu orang datang bilang kok nggak ada. Saya kebetulan kantor 2 tingkat jadi saya bisa lihat bawah. Oh. Ini siapa lagi nanti? Saya cerita. Pakaian sama, jubah semua. Iya. Oh. Saya cerita sama sahabat saya, ada dulu direktur U23-nya PSSI itu Chandra. Oh. Saya lagi makan tuh di Daeng Maming. Hmm. Chan, gua lagi di Uber nih, sama gerakan yang gua nggak jelas. Ini, itu subhanallah. Tiba-tiba, Jadi datang. dia lagi di Maming. Assalamualaikum. Di situ dia lagi makan. Bener. Pakai bahasa isyarat ya. Ini 3 hari lalu ke kantor. Ya. Sekarang gua Tiba-tiba nongol. Bener. Saya langsung ambil, nggak makan saya. Jadi, Pak, maaf Pak, udah dibayar. Loh, saya bilang saya nggak mau. Saya bilang, jangan. Saya nggak tahu nih Vice President Citibank. Oh. Orang dunia juga sebenarnya. Mobilnya Rolls Royce. Masya Allah. Kita nggak tahu. Terus akhirnya kepaksa dan nggak bisa kabur. Ya udah, coba. Itu Coba aja. Itu di situ obrol tuh sempat. Enggak, saya menghindar. Saya seminggu ke luar kota supaya kagak Dicari. Uber. Masya Tapi alhamdulillah, ya akhirnya memang betul hidayah itu cuma punya Allah. Iya, Saya ini nggak pernah sekolah agama. Negeri. Saya ini sekolah Muhammadiyah. Oh, agama dulu ya. Tapi tidak menggerakkan saya untuk taat. Walaupun basicnya sekolah Iya. ormas. Karena itu kan orang tua kita yang taruh. Kitanya mau bandel terus. Gitu loh. Jadi nggak. Nah, asbab risau teman-teman. Jadi akhirnya setelah saya paham benar bahwa bergaul dengan tukang minyak wangi bau wangi, Betul. ya, bergaul sama tukang ikan bau ikan. Caranya ya kita cari lingkungan akhirnya untuk supaya kita istiqomah, karena kita nggak kuat, apalagi dunia saya. Tapi dunia sarjan masih digeluti sampai sekarang juga. Oh, saya masih bikin Masih film. itu PPT para pencari Tuhan. Oh iya. Beliau Dewi sutradara itu ya. dan produsernya Pak ya. Jadi istilahnya kata orang tuh kalau setan itu kita yang godain, bukan kita yang digodain setan kalau di film. Cakep banget itu. Setan insaf sama kita. Gitu. Diatur. Kalah di zaman Rasulullah itu. Atop. Jadi lingkungan kita itu memang Di zaman Nabi kalah itu gitu mah. memang serem kalau nggak ada Agama. nggak ada. Masya Allah, luar biasa. Nah di dalam perjalanan juga nggak mudah, terutama di keluarga. Nah biasanya Pak ketika ada hijrah begitu ya, itu justru cobaan semakin berat Pak. Pernah mengalami bisnis itu. begini nih. Nah itu biasanya yang Fitnahnya berbau-bau di situ, dunia Ustaz. itu anjlok biasanya. Fitnahnya di situ. Fitnah. Fitnahnya tuh di situ. Oh, terus gimana Fitnah tuh apa cara fitnah? fitnah cobaannya? Cobaannya. Ah itu bagaimana cara menyikapi Bapak tuh? Ya alhamdulillah karena kita istilah Allah yarham Kiai Gozeron kan waktu saya tanya sama Kiai Pak Goziron. Gozeron Temboro. Oh, iya. Kan saya sempat Oh, diskusi Mbak. sama beliau. Al-Fatah. Iya. Tetangganya itu apa? Tetangganya antum punya motor. Gontor. Gontor, Di Magetan. Magetan. Dia bilang pokoknya Bapak ini kan kapal ini Bapak mau ikut nggak ikut kapalnya tetap jalan. Ini usaha dakwah ini nggak bergantung sama Anda. Dia bilang. Anda mau ikut nggak mau ikut, nih kapal jalannya terus. Nah, Bapak usahakan aja. Ikut di kapal, mau soal masih di pinggir kapal, ya kan, di buritan, di pinggir kapal, Pegang ombak talinya gede, doang. apa, yang penting masih megang kapal. Iya. Dia bilang, Subhanallah. jadi meyakinkan, bayangkan istri, ya, ya ini bukan aib ya. Saya ini kan Las Vegas punya alumni. Oh, Antum kan Las Vegas apa Mesir? dulu kuliah di Las Vegas. Ah, Kuliah di Las Vegas. Kuliah.
Itu kan bukan masih Las Vegas. Oh. mesin uangnya. Itu kan mereka kan ada kan waktu di Hollywood kan sekolah. Gitu loh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada para tamu kita, Bang Hengki, Bang Zairin, serta Pak Hari. Hari. Hari dan